Ustaz, saya pernah mendengar hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid. Apakah di sini sahih? Di sini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kalau tidak salah hadis riwayat Abu Daud, sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan. Ya. Saya lebih condong bahwasanya hadis tersebut hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih sehingga dijadikan oleh para ulama bahwasanya sentuhan suami dan istri tidak membatalkan wudu, ya. Sentuhan suami istri tidak membatalkan wudu. Namun saya katakan di sini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Kalaupun hadis ini dhaif, ada hadis-hadis yang lainnya. Seperti waktu dalam Sahih Muslim, waktu Aisyah terjaga di malam hari, kemudian Aisyah kehilangan suaminya, kehilangan Nabi SAW, maka dia pun mencari-cari Nabi SAW. Ternyata Nabi sedang sujud, dia dapati kedua kaki Nabi sedang tegak, maka Aisyah memegang kedua kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Dan zahirnya Aisyah memegang tanpa ada penghalang, karena lagi nyari. Kalau nggak mungkin lagi nyari, kemudian masukkan tangannya di kerok dulu baru nyari-nyari, enggak. Kalau nyari pasti dia nyari biasa, kemudian dia pegang kaki Nabi sedang tegak. Ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aulamastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita yang membatalkan wudu, maksudnya adalah menyentuh artinya menggauli. Menggaulilah yang membatalkan apa? Wudu. Adapun hanya sekedar menyentuh saja maka tidak mengapa. Ustaz, saya akhwat berasal dari satu daerah yang minoritas muslim dan bekerja di Jakarta, sedang orang tua di daerah asal tersebut. Ustaz, ini saya menemukan hidayah dan saya khawatir jika saya kembali ke daerah saya maka iman saya akan berantakan karena lingkungan tidak mendukung. Sedang orang tua sedikit tidaknya pasti ingin saya bekerja dekat orang tua. Mohon sarannya Ustaz. Ini memang berat ya. Ya kalau bisa merayu orang tua ya. Karena bagaimanapun agama yang sangat penting ya. Berusaha meskipun kita bekerja jauh, berusaha tetap memperhatikan orang tua dengan menelpon mereka. Kalau ada waktu kita kunjungan sebanyak mungkin kalau memang memungkinkan. Dan jangan berlama-lama di daerah tersebut kalau memang kita khawatir agama kita akan hilang di sana ya. Karena ini lebih didahulukan. Ada yang bertanya tentang bagaimana hukum memfoto orang dengan diam-diam. Ini sering juga hati-hati disebarkan di medsos. Ada orang kita foto terus kita sebarin di media sosial. Apakah boleh kita memfoto orang tanpa dia ketahui? Jawabannya tidak boleh. Kita mengambil privasi orang ya. Tidak boleh. Kalau Anda ingin foto orang, ya Anda harus minta izin sama dia. Kecuali Anda tahu dia ridho kalau difoto tidak mengapa. Tapi banyak orang yang tidak ridho kalau difoto tanpa dikasih tahu ya. Mungkin dalam kondisi lagi tidak baik, dalam kondisi lagi tidak rapi, kemudian difoto, dia tidak suka. Ada orang lagi tidur, lagi ngiler difoto, cerek. Lagi ngangap muka ini difoto, ya akhi, enggak boleh akhi. Enggak boleh. Jadi tidak boleh kita foto orang diam-diam, ya enggak boleh. Ya. Kecuali dengan minta izin dia, dan saya termasuk orang yang tidak ridho kalau difoto diam-diam. Harus minta izin. Harus minta izin. Hukumnya haram kita mengambil privasi orang tanpa diketahui oleh orang tersebut. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita pakai cadar di tempat yang ramai dengan wanita dan pria dengan pakaian biasa? Bukankah justru malah jadi pusat perhatian? Enggak ada masalah kalau kita menjadi pusat perhatian karena perkara yang syar'i, itu enggak ada masalah. Contoh, ada orang semua di kampung semuanya kacau, enggak ada yang ke masjid. Kemudian ada laki-laki pergi ke masjid. Sok alim, sok malaikat. Malah antum sok iblis. Sok penghuni neraka jahanam. Enggak begitu juga kali ya. Jadi maksud saya, jadi ini contoh dia jadi tenar gara-gara melakukan sesuatu yang syar'i. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang tidak boleh melakukan suatu perkara yang tidak syar'i supaya jadi apa? Tenar, itu yang enggak boleh. Seorang di kantor misalnya laki-laki, celananya cingkrang sendiri. Jadi perhatian memang. Atau dia sendiri jenggotan, jadi perhatian. Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah. Sama seorang wanita pakai cadar jadi pusat perhatian, enggak ada masalah. Sabar. Itu ujian. Afwan Ustaz, dalam grup WA akhwat ada Ustaz ikhwan dan ada satu jamaah ikhwan di situ. Untuk dapat ditanya-tanya hal-hal yang sesuai syariat tidak, bolehkah? Ini bahaya ya bermajelis dengan satu grup laki-laki perempuan. Ya, kalau bisa dihindari. Kecuali kalau benar-benar ada maslahatnya. Ya. Bagi sang Ustaz, kalau dalam grup tersebut dia harus benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena godaan itu banyak ya. Dari perkataan berbicara langsung, dari tulisan seorang bisa terpesona dengan tulisan seseorang ya. Dari komentar orang kita bisa terpesona. Ini komentarnya bagus sekali. Ini siapa ini akhwatnya? Oh, sudah nikah, enggak jadi. Kayak gitu. Bisa terfitnah ya. Maka
saya tidak melarang, tapi dan itu ada terjadi dilakukan oleh sebagian kawan-kawan saya dai. Dia buat grup, kemudian dia jadi ustadznya di situ, grup untuk para wanita. Maka saya sangat menganjurkan dalam kondisi demikian, istrinya masuk dalam grup tersebut. Kalau bisa tidak terjadi seperti ini, bercampurnya laki-laki perempuan dalam satu grup, itu yang terbaik. Kalau seandainya harus terpaksa ada, maka sang ustadz di grup tersebut, ya, dan istrinya juga ada di situ. Tapi saya sangat tidak menganjurkan. Kalau saya mau anjurkan, bikin grup sama istri ustadz, nanti istri yang tanya sama ustadznya. Ya. Terutama dalam grup tersebut ternyata sebagian akhwat ada yang pasang fotonya di profile picture-nya, ya, kelihatan wajahnya. Ya. Dia tidak maksud apa-apa, tapi kan ustadz juga bisa tergoda. Ustadz juga manusia, ya ukhti. Ya. Jadi sejauh mungkin kita bisa tidak bercampur laki-laki perempuan satu grup, itu lebih baik. Ustadz, bagaimana agar hati seseorang yang sedang jatuh cinta tidak disibukkan dengan memikirkan cinta tersebut? Kayak kita nggak pernah jatuh cinta aja. Saya sudah istikharah dan saya semakin bertambah yakin, tapi saya sangat malu jika menawarkan diri. Ya, seperti Khadijah radhiyallahu taala anhumah, ya. Ini perempuan kayaknya jatuh cinta kepada seorang laki. Enggak apa-apa, jangan menawarkan diri langsung lewat orang lain. Lewat orang lain daripada terbelenggu dengan cinta seperti ini, ya. Kalau sudah istikharah, sudah baca Quran, tetap tambah cinta, repot. Repot, ya. Maka cara yang terbaik kalau memang jatuh cinta daripada terbelenggu dengan cinta, setelah berdoa kepada Allah, lewat orang lain. Jangan langsung, seorang wanita harus menjaga harga dirinya. Lewat orang lain, nawarkan diri kepada seorang yang dia anggap soleh, tidak jadi masalah, ya. Lewat orang lain, ya. Jangan dia langsung, tapi dia harus siap ditolak, ya. Harus siap apa? Ditolak. Tapi tidak apa kalau ditolak sudah selesai, dia tidak terlalu banyak berharap. Tapi kalau dia ditolak nggak tolak, dia penasaran, ya. Jadi tidak mengapa kalau memang dia suka sama seorang ikhwan yang dia lihat soleh, maka dia lewat orang lain sampaikan kepada ikhwan tersebut. Kemudian lakukan proses yang syar'i dengan ta'aruf, dengan nazar dan yang lainnya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.